Oke, kita langsung masuk di studi case teman-teman ya. Jadi ini video kedua dari studi kita, cuma kita beda studi case ya. Artinya kita beda kasus di sini. Teman-teman buat yang belum nonton video sebelumnya boleh tonton dulu teman-teman. Kalau sudah teman-teman bisa langsung ke video ini ya. Nah, jadi di sini kita proyeknya adalah untuk analisa kredit bank dan suku bunga. Nah, jadi teman-teman, di sini kita menggunakan studi kasus lain teman-teman ya. Artinya kita di sini membuat studi kasus lain, nanti kita membuat kasus yang lain. Kalau sebelumnya kita buatnya ini ya tentang inflasi. Kita di sini masuk di analisa kredit bank dan suku bunga. Jadi proyek ini membahas bagaimana bank memberikan kredit kepada masyarakat dan bagaimana suku bunga mempengaruhi cicilan pinjamannya. Nah, di sini di kasusnya adalah soalnya seperti ini teman-teman ya. Oh, mungkin soalnya selalu agak kecil ya, agak saya besarin dikit. Nah, di sini studi kasusnya adalah sebuah bank ingin menganalisis. Jadi sebuah bank ingin menganalisis, ia ingin mendata, dia ingin mencari tahu teman-teman ya. Yang pertama total bunga pinjaman nasabah. Jadi nasabah itu ada berapa sih minjam uangnya itu gitu ya. Berapa yang udah dipinjam nasabah, uangnya udah berapa, ada berapa yang udah dibayar gitu ya. Nah, besar cicilan per tahun. Nah, jadi kan setiap nasabah itu pasti beda-beda bayar cicilannya teman-teman ya. Ada yang cicilannya per tahunnya sekian, ada yang cicilannya lebih besar dan lebih kecil, ada yang standar gitu ya. Nah, yang ketiga keuntungan bank dari kredit. Nah, jadi kan namanya kita kredit itu pasti ada keuntungan teman-teman ya. Kayak kita lah. Kita mau kredit kereta, pasti kan harganya beda. Harga maksudnya motor ya teman-teman ya. Kalau di Medan tuh bilangnya kereta gitu ya. Nah, misalnya motor lah teman-teman ya. Harga motor Vario saya beli berapa? Contoh 25 juta. Itu kan harganya. Kalau kita kredit, kalau kita kredit itu kan nggak mungkin harga 25 juta. Setidaknya harganya adalah 30 juta biasanya. 30 jutaan lebih itu biasanya di atas 7 juta tuh. Nah, bank ingin tahu keuntungan bank dari kredit itu berapa gitu ya. Jadi seperti juga di bank, kalau kita mau minjam uang atau kredit di bank itu pasti harus ada keuntungannya. Nah, yang keempat ada dampak kenaikan suku bunga terhadap nasabah. Jadi dampaknya itu berapa gitu ya, dampak dari kenaikan suku bunganya. Nah, ada bank di sini bank memiliki data jumlah pinjaman. Pasti jumlah pinjaman itu didata oleh bank kan, suku bunga dan lama pinjamannya. Semua itu sudah didata oleh bank. Data si nasabah tersebut. Nah, jadi seorang analis ekonomi menggunakan Python untuk menghitung semuanya secara otomatis. Jadi seorang ekonom itu menggunakan bahasa Python ya untuk menganalisanya secara otomatis gitu ya. Nah, di sini ada suku bunga ya. Suku bunga juga mempengaruhi konsumsi masyarakat, investasi, kredit bank, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, rumusnya sama seperti si video sebelumnya ya. Ada bunga sama dengan pokok kali suku bunga dikali waktu. Nah, itu tuh rumusnya. Total pinjamannya rumus total pembayaran itu menggunakan total pembayaran. Artinya total sama dengan pokok plus tambah bunga. Nah, di sini ada datanya teman-teman ya. Oh, habis. Di sini ada data studi kasusnya. Di sini ada nasabah. Namanya di sini ada 4 data aja kita gunakan sebagai sampel. Namanya yang pertama Andi, dia pinjamannya 50 juta. Nah, bunganya 5% dan tahunnya 3 tahun. Kemudian selama 3 tahun membayarnya teman-teman ya. Ada Budi 75 juta 6%, per tahunnya ada 5. Nah, 5 kali. Ada Citra 100 juta paling besar 7% selama 4. Dan ada Dendi selama 40 juta 5% 2. Kalau lu dari total pinjamannya paling besar nih ya Citra nih ya. Dia minjam 100 juta bunganya 7% dan selamanya 4 tahun teman-teman. Nah, langsung kita masuk ke codingnya teman-teman ya. Nah, di sini udah aku buat teman-teman seperti biasa ya. Di sini aku nggak menjelaskan dari awal lagi, tutor lagi karena teman-teman udah pasti mempelajari kan. Jadi sebelum-sebelumnya udah juga saya ajari. Nah, di sini ada import matplotlib Python kita di sini mengimpor ya. Kita menggunakan library. Library itu adalah seperti kumpulan projectnya atau kumpulan kodenya gitu ya. Nah, di sini data nasabah ya. Di sini seperti biasa ini masuknya di array teman-teman ya. Nah, di sini datanya aku masukkan semua yang ada di tabel tadi ya. Datanya udah pas yang ada di tabel tadi. Data nasabah sama dengan Andi, Budi, Citra dan Dedi. Itu data-data dari nasabahnya. Pinjaman juga udah aku masukkan dari bunganya berapa persen, dari tahunnya juga berapa. Semuanya sudah ada gitu ya. Nah, keuntungan bank. Aku di sini mau masukkan isinya menampilkan keuntungan banknya ya. Di sini berarti aku masukkan print analisis kredit bank. Berarti di sini aku mau menampilkan dari hasil analisis kredit banknya. Nah, di sini ada for in rest nasabah. Artinya di sini aku menjelaskan masalah nasabahnya. Nah, di sini ada menghitung bunga. Aku sini mendeklarasi untuk menghitung bunga. Total bunga pinjaman I dikali bunga I kali tahun gitu. Artinya sama rumusnya sama yang ada di sini. Rumusnya sama ya. Nah, pasean sama kan? Kalau kali itu dia bintang kalau di coding teman-teman ya. Nah, total pembayaran juga begitu. Total pembayaran pinjaman I ditambah total bunga. Sama rumusnya ya, total sama dengan pokok plus bunga. Nah, di sini ada cicilan tahunnya, cicilan total bayarnya per tahun I gitu ya. Nah, keuntungan banknya di sini aku di sini mau menampilkan teman-teman. Di sini aku menampilkan ada
5 data ya, dari pre, nasabah, masalah, dari menampilkan untuk pinjaman, menampilkan total bunga, menampilkan total bayar cicilannya per tahun. Semua udah aku masukkan teman-teman ya. Nah, setelah aku masukkan semua datanya di sini, aku langsung membuat grafiknya, membuat grafik keuntungan bank. Di sini aku masukkan PLT bar nasabah keuntungan bar. Nah, aku menampilkan title, judulnya, dan aku menampilkan di label nasabah dan total bunga. Nah, di sini berarti aku membuat PLT bar, berarti udah membuat kayak seperti grafik peta-peta teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah lihat grafik gambar peta-peta, di sini kita langsung membuatnya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kan di video sebelumnya kita tuh udah bahas di analisis inflasi dan daya beli masyarakat. Jadi kita menggunakan datanya seperti ini ya, datanya sebagai grafik naik gitu ya. Nah, di sini aku membandingkan nih untuk datanya, apakah datanya naik, mana yang naik gitu ya, mana yang turun gitu ya. Oke, langsung kita kuplaikan aja. Oke, data sudah selesai. Nah, di sini udah muncul nih teman-teman ya, dari analisis yang udah terjadi. Nasabah Andi, yang pertama nasabah Andi ya, pinjamannya juga sebesar 50 juta, total bunganya sekitar segini, total bayarnya juga segini. Jadi dalam per tahunnya adalah 1 juta gitu teman-teman ya. Nah, juga nasabah Andi, nasabah Budi, nasabah Citra, nasabah Dedi. Semua datanya sudah muncul teman-teman. Nah, ini datanya per apa ya, menggunakan datanya per list. Kalau dia menggunakan tabel seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat dengan jelas Citra semakin tinggi teman-teman ya. Karena kan tahunnya udah beda teman-teman. Dan ini tabel ini berdasarkan data tabel yang ada di sini teman-teman. Nah, cuman bedanya datanya dia menggunakan grafik dan sudah di list juga jumlah totalnya berapa. Jadi kita langsung udah enak. Grafiknya udah ada dan terus untuk datanya ini juga sudah enak gitu. Nah, datanya ini sudah enak dan juga grafiknya sudah ada. Nah, oke. Nah, jadi itu teman-teman ya. Di sini kita sudah membuat untuk studi case yang kedua adalah analisis kredit bank teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekian video kali ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan video, jangan lupa di like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Kita sampai jumpa di video selanjutnya.